Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Pengantar Ekonomika, masih melanjutkan topik sebelumnya yaitu keseimbangan pendapatan nasional. Sesudah kita membahas tentang GDP, GNP, kemudian NNP, NNI, PIDI, kita sekarang membahas tentang investasi. Oke. Nah, investasi itu apa? Investasi merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Jadi, tujuannya itu untuk membeli barang modal dan peralatan produksi, bukan menabung ya. Karena menabung dan investasi itu berbeda. Menabung itu saving, kalau investasi itu investment. Iya, logonya yang tadi, yang rumus yang tadi ya. Jadi di sini investasi dapat berarti menunda konsumsi sumber daya atau bagian dari penghasilan untuk meningkatkan kekayaan di masa mendatang, kemudian mengolah sumber daya untuk dimanfaatkan di masa mendatang, atau adanya faktor jangka waktu yang memungkinkan terjadinya resiko dari kegiatan investasi. Investasi merupakan pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal untuk proses produksi. Nah, investasi itu penting karena berfungsi untuk menjadi salah satu komponen dari pengeluaran agregat selain konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Kemudian pertambahan barang modal karena investasi dapat menambah kapasitas produksi di masa mendatang karena tujuannya memang untuk barang modal, untuk produksi yang lebih banyak sehingga kapasitasnya pun akan meningkat. Kemudian investasi diikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, teori investasi itu ada dua, teori klasik dan teori Keynes. Nah, untuk yang klasik, asumsinya adalah perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh atau disebut dengan full employment. Nah, fleksibilitas tingkat bunga dapat mewujudkan keseimbangan penawaran agregat dan permintaan agregat dari jumlah tabungan dan investasi pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh. Kemudian ini, tingkat bunga akan menentukan tabungan rumah tangga dan investasi yang akan dilakukan. Dan tingkat bunga ini akan berubah-ubah sampai memperoleh tingkat keseimbangan di mana tabungan sama dengan investasi. Nah, di sini didasarkan pada teori produktivitas batas atau marginal productivity dari faktor produksi modal. Nah, asumsinya gini, pendapatan nasional selalu dalam keadaan full employment atau keinginan masyarakat untuk menabung itu sama seperti keinginan perusahaan untuk investasi. Jadi sama-sama gitu asumsinya. Kemudian perusahaan tidak dapat menjual output yang direncanakan sehingga harga output turun sampai semua persediaan yang tidak diinginkan habis terjual, upah tenaga kerja turun, dan tingkat bunga pun turun. Nah, bagaimana dengan teori Keynes? Untuk teori Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan rumah tangga itu tidak tergantung dengan suku bunga, tapi tergantung besar kecilnya pendapatan rumah tangga. Tingkat bunga bukan merupakan satu-satunya komponen utama penentu besarnya investasi. Besarnya investasi juga dipengaruhi faktor lain. Faktornya apa? Yaitu keadaan ekonomi masa kini, kemudian ramalan masa mendatang, dan tingkat penggunaan teknologi. Investasi itu didasarkan pada dua konsep, MEC dan MEI. MEC atau Marginal Efficiency of Capital itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal pada satu periode tertentu. Apa? Tingkat pengembalian yang diharapkan. Saya pengennya tuh pengembaliannya itu seberapa? Nah, itu MEC. Sementara kalau Marginal Efficiency of Invest atau MEI adalah kurva yang menunjukkan hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Jadi dilihat itu hubungannya. Investasi berapa, pengembalian modalnya berapa. Nah, kemudian untuk keseimbangan pendapatan nasional, teori Keynes, tabungan dan investasi selalu sama, namun bukan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam keadaan full employment. Nah, bisa jadi kondisinya adalah kurang dari full employment.
Turunnya tingkat bunga itu menurunkan keinginan menabung dan mendorong investasi sektor perusahaan kembali pada produksi full employment. Gampangannya kalau misalkan bunga tinggi gitu, wah saya pengen untung nih, jadi saya nabung. Ya kan, jadi nabungnya banyak yang dihimpun. Nah kalau bunga turun, kok bunganya turun ya, wah saya mending uangnya nggak usah saya simpen, saya alihin ke yang lain. Nah, sehingga seperti itu ya gambarannya. Nah, teori Keynes, harga barang kemungkinan itu cenderung tetap tidak turun. Walaupun ada kelebihan persediaan barang. Kalau yang klasik kan tadi harganya bisa turun kalau ada kelebihan persediaan, ya kan? Sampai nanti terjual habis baru nanti kembali seperti semula. Nah, kalau ini itu harganya tetap walaupun sisa. Nah, kemudian upah tadi kan turun tuh. Kalau misalkan harganya turun. Nah, upah itu sulit turun karena ada komponen yaitu tantangan dari serikat buruh atau serikat pekerja. Nah, kemudian berikutnya teori Keynes itu tingkat bunga tidak dapat menyamakan investasi dan tabungan. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh pasar uang yang membuat permintaan uang sama dengan penawarannya. Gitu. Jadi dikendalikan tuh sama pasar uang. Jadi di samping masalah investasi tabungan tuh ada komponen yang lain yaitu pasar uang. Nah, contoh sebuah perusahaan memproduksi output sebesar 1.000 juta atau 1.000 juta berapa? Dalam keadaan full employment. Kemudian berharap menjual 800 juta dan menginvestasikan sisanya 200 juta. Jadi di sini sisanya ini merupakan persediaan ya. Jadi dia termasuk investasi. Jika rumah tangga berencana membeli 800 juta dan berencana menabung 200 juta, maka apa yang diinginkan sektor perusahaan sama dengan sektor rumah tangga. Tapi kalau rumah tangga berencana membeli 700 juta dan berencana menabung 300 juta, maka keinginan kedua belah pihak berbeda. Akhirnya perusahaan akan menambah persediaan yang tidak dikehendaki sebesar 100 juta agar mencapai 300 juta. Nah, bagaimana jika perusahaan menambah persediaan yang tidak diinginkan dan produksi akan dikurangi? Lalu apa yang terjadi? Nah, outputnya akan turun selama keinginan untuk investasi lebih kecil dari keinginan menabung. Sampai keinginan investasi sama dengan keinginan menabung. Jadi keseimbangan pendapatan nasional yang baru lebih rendah daripada semula. Begitu. Ini adalah materi kelanjutan tentang investasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.